Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat yang tidak terkira. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil ruang kolaborasi kami. Kami yang beranggotakan Tiara Dwi Ayuni, Alfani Pratama Fauzi, Isnaini Nur Hasanah, dan Kori Ramadhani. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Isnaini Nur Hasanah. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi pertama mengenai konsep pemahaman capaian belajar UBD. UBD atau Understanding by Design memiliki capaian pembelajaran berupa pemahaman. Namun, pemahaman pada UBD merupakan pemahaman yang menyeluruh. Selain pembelajaran, siswa atau mahasiswa memahami konten pembelajaran juga harus memahami apapun akibat aktivitas dari belajar. Selanjutnya, perjalanan dan realita kehidupan sebenarnya bisa memaparkan cara pemahaman seseorang dengan orang lain dengan berbeda-beda. Bahkan mungkin caranya bisa tumpang tindih dengan orang lain. Oleh karena itu, desainer kurikulum tidak dapat mereduksi, mengurangi atau menghilangkan hasil desain dan pengembangan kurikulum desainer lainnya. Dan seharusnya banyak cara membangun kurikulum dalam pembelajaran. Walaupun berbeda, namun yang terpenting adalah mudah. Pemahaman dalam UBD memiliki berbagai makna dan penggunaan sehingga pemahaman bukan hanya di asesmen atau dievaluasi dengan satu cara saja, tetapi pencapaian pemahaman harus dapat diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Selanjutnya, ada 6 sisi pemahaman menawarkan pendekatan komprehensif dalam menentukan bukti, ide, konsep, dan pengetahuan utama yang dapat diterima. Istilah memahami adalah istilah yang terlalu luas untuk digunakan ketika mengukur pembelajaran siswa. Oleh karena itu, 6 sisi pemahaman ini menawarkan pendekatan khusus tentang bagaimana instruktur penilaian pembelajaran siswa menurut Wichens and McTighe tahun 2005. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai 6 sisi pemahaman menawarkan pendekatan. Yang pertama, penjelasan. Penjelasan adalah kemampuan untuk menggambarkan ilustrasi, teori, peristiwa, ide, atau tindakan. Dalam aspek pemahaman ini, pelajar harus membuat penjelasan tentang bagaimana segala sesuatunya terjadi, mengapa hal itu terjadi, mengapa peristiwa tertentu terjadi, dan apa implikasinya. Yang kedua yaitu interpretasi. Interpretasi adalah kemampuan untuk membuat makna informasi melalui narasi, data, pengalaman, dan terjemahan. Yang ketiga adalah empati. Empati melibatkan pelajar menyelami perasaan atau pandangan dunia orang lain, mampu merasakan orang lain, menawarkan perspektif emosional bagi peserta didik. Yang keempat, penerapan. Penerapan melibatkan penggunaan pengetahuan dalam situasi yang beragam atau baru dalam konteks nyata. Penerapan adalah pendekatan berbasis keterampilan. Yang kelima, perspektif. Perspektif adalah kemampuan berpikir kritis melalui konteks dengan menggunakan berbagai sudut pandang untuk membantu menjawab pertanyaan atau permasalahan yang kompleks. Dan yang keenam, pengetahuan diri. Pengetahuan diri adalah kemampuan untuk memahami keterbatasan pengetahuan dalam memahami suatu ide atau konsep. Untuk mencapai pengetahuan diri, harus memahami keterbatasan pemahaman mereka, serta memahami setiap informasi bagi peserta didik. Yang selanjutnya, konsep pemahaman pada siswa dalam UBD, aspek menafsirkan. Konsep pemahaman pada peserta didik dalam UBD bisa saja disamakan sebagai wujud gagasan siswa, namun memang berbeda dengan konsep-konsep pengetahuan. Jika ditinjau dari bahasa, maka artinya bagaimana pembelajaran dapat membingkai tujuan pembelajaran hingga dapat terkait dengan pemahaman. Kata pemahaman memiliki berbagai makna, terutama menunjukkan bahwa pemahaman bukanlah satu pencapaian, tetapi membutuhkan
beberapa pencapaian. Dan untuk pencapaian dalam UBD, pemahaman perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Ada beberapa pandangan bagaimana memperoleh bukti terhadap pemahaman siswa. Karena kompleksitas pemahaman terhadap masalah atau konteks, maka masuk akal untuk mengidentifikasi aspek pemahaman yang mungkin saja berbeda, meskipun tumpang tindih dan terintegrasi. UBD telah mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman meningkat melalui 6 sisi dari konsep. Aspek menafsirkan. Penafsiran adalah kemampuan untuk membuat makna informasi melalui narasi, data, pengalaman, dan terjemahan. Penafsiran dapat ditunjukkan melalui berbagai strategi penilaian, seperti menafsirkan signifikansi melalui peristiwa, data, pengalaman, penceritaan, atau persepsi terhadap fakta tertentu. Penafsiran membantu pelajar untuk memahami mengapa konsep-konsep tertentu penting dan bagaimana tujuan pembelajaran tertentu berhubungan dengan konsep tersebut. Wiggins dan McTighe tahun 2005. Pada aspek ini, peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, serta mengonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Tanda siswa telah memahami pembelajaran dapat pula terlihat dari kemampuan menafsirkan. Kemampuan ini terlihat ketika siswa mampu memaknai sebuah fakta, ide, karya, dan lain sebagainya. Siswa tidak sekedar menjawab dengan tepat berdasarkan satu prinsip atau satu konsep saja, namun juga mampu menggunakan banyak konsep dan prinsip dalam satu konteks. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman. Faktor yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Perumusan tujuan akan mempengaruhi kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru, sekaligus mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud adalah pembuatan tujuan instruksional khusus oleh guru yang berpedoman pada tujuan instruksional umum. Faktor yang kedua adalah guru. Guru merupakan tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Di dalam satu kelas, peserta didik tentu berbeda dengan yang lainnya. Untuk itu, setiap individu berbeda pula keberhasilan belajarnya. Dalam keadaan yang demikian, seorang guru dituntut untuk memberikan suatu pendekatan ataupun pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta didik, sehingga seluruh peserta didik akan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Faktor yang ketiga adalah peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang dengan sengaja datang ke sekolah untuk belajar bersama guru dan teman sebayanya. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, bakat, minat, dan juga potensi yang berbeda. Sehingga dalam satu kelas tentu terdiri dari peserta didik yang bervariasi, karakteristik maupun kepribadiannya. Faktor yang keempat adalah kegiatan pengajaran. Kegiatan pengajaran adalah proses terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pengajaran ini merujuk pada proses pembelajaran yang diciptakan guru dan sangat dipengaruhi oleh bagaimana keterampilan guru dalam mengolah kelas. Faktor yang terakhir adalah bahan dan alat evaluasi. Bahan dan alat evaluasi adalah salah satu komponen yang terdapat dalam kurikulum yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Baik, saya Alfani Pratama akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh konkret pemahaman dalam UBD aspek mampu menafsirkan dalam lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya materi teks resensi kelas 11 SMA. Perlu diketahui, pemahaman dalam UBD aspek menafsirkan terdapat 4 hal. Yang pertama, menceritakan masalah belajar. Yang kedua, menawarkan terjemahan yang tepat. Yang ketiga, memberikan dimensi pengalaman pribadi. Yang terakhir, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi. Baik,
Hal yang pertama, menceritakan masalah belajar. Maka, contohnya, siswa mampu menceritakan definisi teks resensi, jenis karya yang dapat diresensi, tujuan, manfaat dalam menulis teks resensi. Selain itu, peserta didik juga mampu merinci struktur teks resensi, dimulai dari identitas, intisari, biografi pengarang, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan. Lalu, hal yang kedua yakni menawarkan terjemahan yang tepat. Contohnya, siswa dapat menganalisis teks resensi yang baik dan lengkap secara strukturnya. Kemudian, siswa menanggapi contoh teks resensi tersebut. Kemudian, hal memberikan dimensi, historis atau pribadi. Contohnya, siswa dapat memberikan perbandingan antara teks resensi dengan ulasan di platform belanja online. Pasalnya, teks resensi memiliki struktur yang lengkap dan informatif untuk dibaca. Sedangkan ulasan review di platform belanja online tidak informatif teks resensi karena memiliki struktur yang lengkap. Terakhir, dalam mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi, contohnya, siswa mampu membuat peta konsep mengenai materi tentang teks resensi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.